dan hukum syar'i itu berseberangan, karena di hukum RI itu sama. Dalam pembagian sebuah anak laki atau perempuan itu sama. Nah, realita mengatakan bahwasanya ketika ada orang tua itu meninggal, itu saat anak yang laki-laki dengan yang perempuan itu rebutan warisan. Yang laki-laki gak terima, yang perempuan itu gak terima karena tidak sama. Mereka menuntut untuk warisan ini diselenggarakan seperti halnya hukum-hukum RI. Tapi hukum-hukum RI itu sudah menjauh dari dasar-dasar Al-Quran yang ada. Apakah ini solusinya bagaimana? Solusinya ini bagaimana? Ya, memang ada perbedaan rumusan antara fikih dengan kompilasi hukum Islam. Jadi Indonesia itu sudah punya rumusan yang itu walaupun sifatnya masih impres, itu namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Terkait dengan pertanyaannya tadi akhina fillah Faiz Jawami, beliau bertanya, realita di masyarakat laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Itu sesungguhnya bukan realita masyarakat, itu sudah memang dasarnya fikih, ketentuan dalam fikih memang sudah seperti itu. Nah, ketika kita mau mengacu kepada fikih, maka tentu ketentuan fikih itu yang berlaku, laki-laki tetap dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Tetapi kalau kita mengacu kepada KHI, maka nanti keputusannya sama, bagiannya sama. Laki-laki dengan perempuan mendapatkan bagian yang sama, gitu ya. Nah, mana yang harus kita ikuti? Nanti itu dimusyawarahkan dulu. Apakah kemudian harus mengikuti KHI atau harus kemudian mengikuti fikih, ketentuan fikih? Kalau kemudian masih bisa rembuk terlebih dahulu. Ya, tentu kami sebagai seorang pesantren lebih setuju dengan rumusan fikih. Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Nah, mengapa laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan? Bukan berarti Islam itu tidak adil. Justru keadilan Islam itu terletak di situ. Laki-laki dapat 2 kali lipat. Mengapa? 1, andaikan laki-laki itu nanti mau menikah, maka laki-laki itu nanti yang membiayai biaya pernikahannya itu. Wajar kalau kemudian dia mendapatkan warisan dari orang tuanya 2 kali lipat. Sementara perempuan itu kan tidak perlu membawa sesuatu ke rumah suaminya, justru dia dibawain sesuatu oleh suaminya. Jadi wajar kalau kemudian laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Ini pertama. Yang kedua, beban dan tanggung jawab anak laki-laki itu jauh lebih berat daripada beban dan tanggung jawab anak perempuan. Jadi sah-sah saja kalau kemudian Allah menentukan laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Dan di KHI pun sebenarnya laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan. Dalam arti tidak ada perbedaan dengan rumusan fikih, tetap laki-laki dapat 2 kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan. Jadi kalau soal anak laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya rumusan, tidak ada bedanya antara rumusan fikih dengan KHI. Tetap laki-laki dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Fahimtum? Baik, untuk yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan asobah dan siapa saja yang termasuk asobah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Siapakah yang termasuk, apakah yang dimaksud dengan asobah dan siapa saja yang termasuk ke dalam istilah asobah? Asobah itu sisa, Mbak. Asobah itu sisa. Ya. Jadi kalau saya bilang dia mendapatkan asobah, berarti dia mendapatkan sisa setelah dibagikan kepada orang lain yang sudah mendapatkan bagian pasti. Nah, siapakah yang tergolong sebagai asobah? Asobah ini banyak macamnya. Ada asobah bil ghair, ada asobah bin nafsi, ada asobah bil ghair, dan ada asobah ma'al ghair. Yang pertama, asobah bin nafsi itu asobah yang dengan sendirinya dia sudah mendapatkan sisa, yaitu seperti anak laki-laki, kemudian juga ayah, kemudian juga kakek. Itu mendapatkan asobah bin nafsi, bisa mendapatkan asobah bin nafsi bagian sisa. Yang kedua, ada asobah bil ghair. Selain dirinya mendapatkan asobah, tapi dia juga menjadikan yang lain juga asobah.
dalam hal ini adalah ibnun, anak laki-laki, ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Umpama sekarang ada anak laki-laki bersama dengan anak perempuan. Nah, maka anak perempuan itu nanti mendapatkan asobah bil ghair. Dia diasobahkan oleh si ibnun, oleh anak laki-lakinya itu. Jadi misalnya Mahmuda punya saudara misalnya namanya Ahmad. Maka Mahmuda ini nanti mendapatkan asobah bil ghair. Kenapa dapat asobah bil ghair? Karena ada Ahmad. Ahmad itu yang mengasobahkan Mahmuda. Nah, nanti hitungannya Ahmad dapat 2 kali lipat daripada pendapatannya Mahmuda. Seandainya 90 juta dibagi 3, maka Ahmad itu dapat 60 juta, Mahmuda mendapatkan 30 juta. Gitu ya. Yang kedua, ada asabah bil ghair, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga adalah asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair ini ukhtun li'ab bertemu dengan ukhtun syakikoh. Saudari perempuan sebapak bertemu dengan saudari perempuan sekandung. Ya, saudari perempuan sebapak bertemu dengan saudari perempuan sekandung. Nah, maka saudari perempuan sebapak ini nanti diasobahkan oleh saudari perempuan kandung. Tapi dia tidak berserikat dalam pendapatannya. Jadi asobah mal ghairi itu dia asobah, tapi dia tidak berserikat dalam pendapatan si mu'assibnya itu. Bisa dipahami, Mahmuda? Bisa dipahami? Ya. Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mau tanya, apabila orang tua sudah meninggal dan mempunyai 3 anak, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, dan anak 1 laki-laki ini hilang tapi tidak dikatakan mati, apakah waris ini dibagikan ke anak yang kedua itu apa ikut kategori 3 anak ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentang warisan bagi anak yang hilang. Ada orang tua meninggal, meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 1 anak laki-lakinya hilang, Ustaz. Nah, dalam masalah ini fuqaha berbeda pendapat ketika berbicara masalah warisan bagi orang yang mafqud. Orang mafqud itu orang yang hilang. Sebagian fuqaha berpendapat, ada yang menyatakan harus dicari terlebih dahulu sampai 2 tahun. Tentu dengan pengumuman baik itu melalui media cetak, media elektronik, televisi dan sebagainya, diumumkan bahwa si fulan ini, anaknya ini, ciri-cirinya begini hilang. Mohon siapa yang mengetahui untuk menginformasikan tentang keberadaannya. Kalau sudah diinformasikan, sudah berusaha semaksimal dicari sampai 2 tahun tidak ketemu, maka kemudian dianggap itu mati. Ya. Ada juga sebagian fuqaha berpendapat, ya, sebagian fuqaha berpendapat harus dicari orang yang seusia dengan dia itu siapa. Kalau dia masih hidup, maka dia tetap dianggap sebagai orang hidup. Tapi kalau dia orang yang sebaya dengan dia sudah meninggal semua, maka dia juga sudah dihukumi meninggal dunia. Jadi misalnya Nasir seusia dengan Anam, Nasir hilang, Anam ini masih hidup enggak? Ukurannya Anam. Kalau Anam ini masih hidup, berarti Nasir itu dianggap masih hidup karena sebaya dengan usianya Nasir. Kalau Anam ini sudah meninggal, maka Nasir pun juga sudah dianggap meninggal. Warisan sudah bisa untuk dibagi. Tetapi dalam konteks hukum perundang-undangan, ya, seseorang itu bisa dinyatakan hilang dan warisan itu sudah bisa dinyatakan untuk diberlakukan, itu nanti berdasarkan keputusan hakim. Nanti kerabatnya itu melapor, berusaha mencari dan informasikan semaksimal mungkin. Nanti kalau sudah diusahakan untuk dicari namun tidak ketemu, nanti hakim memutuskan. Hakim memutuskan bahwa si A sudah tidak lagi dianggap sebagai orang hidup. Warisan sudah bisa dibagikan. Begitu. Baik, betul? Yang lain? Ya. Tadi kan menjelaskan bahwasanya pembagian anak perempuan itu sendirian apabila sendirian akan mendapatkan harta waris separuh. Dan apabila ada anak laki-laki, maka anak perempuan itu mendapatkan 2/3. Yang saya tanyakan gini, apabila
dalam suatu keluarga itu ada suami yang meninggal dan meninggalkan istri satu, anak laki-laki satu, dan anak perempuan itu banyak. Anak perempuan itu bisa sampai 8. Umpamanya dibagikan 2/3 itu semisal hartanya itu tidak sebanyak 1 miliar gitu, cuma meninggalkan 500 juta. Apabila dibagi kepada anak perempuan 2/3 itu kan insya Allah tidak cukup kan. Jadi anak laki-laki apakah mendapatkannya, apakah tidak masuk dalam itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan warisan anak perempuan, kalau dia satu orang dan tidak ada anak laki-laki, dia dapat separuh, dapat setengah dari total keseluruhan harta waris. Jadi andaikan 100 juta, maka dia mendapatkan 50 juta. Kalau dia ada anak laki-laki, dia mendapatkan asobah bil ghair, bukan 2/3, asobah bil ghair. Asobah bil ghair itu nanti dia total keseluruhan harta itu setelah dibagikan kepada ashabul furud, maka siapa yang termasuk bagian asobah, sisa itu dibagi. Tentu anak laki-laki dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Jadi misalnya 100 juta, ya, laki-laki kalau mau dibagi 3, sekitar 33 juta ya. Berarti anak laki-laki dapat kurang lebih 66 juta, anak perempuan dapat 33 juta. Dapat 2 kali lipat daripada anak perempuan. Kalau yang 2/3 itu, kalau anak perempuannya 2 atau lebih tanpa adanya ibnun. Kalau 2 atau lebih tapi ada ibnun, seperti yang antum tanyakan tadi, anak laki-lakinya 1 Ustadz, anak perempuannya 8. Berarti dianggap 10 itu. Karena 1 laki-laki dianggap 2 orang. Nah, kalau hartanya 500 juta, maka nanti dibagi 10, laki-laki dapat 100 juta, anak perempuan 8 itu dapat 50 jutaan. Ya, anak laki-laki dapat 100 juta, anak perempuan dapat 50 jutaan. Kali 8, 400 juta. Pas. Bisa dipahami, Hisham? Ya, jadi anak perempuan itu berapapun jumlahnya, kalau bersama dengan ibnun walaupun 1, tetap itu mendapatkan asobah bil ghair, bukan 2/3. 2/3 itu kalau ada anak perempuan 2 atau lebih, ibnun tidak ada. Ini kan ada ibnun. Ada ibnun, ada 8 bintun, anak perempuan 8, anak laki-laki 1. Maka nanti 500 juta itu harta warisannya itu dibagi 10. Kenapa dibagi 10 Ustadz? Oh iya, 8 anak perempuan dengan 1 laki-laki. 1 laki-laki kan dianggap 2. Berarti 10 orang. 500 juta kalau dibagi 10 itu menjadi berapa? 500 juta dibagi 10 menjadi 50 juta. Berarti anak laki-laki dapat 100 juta, kan 2 kali lipat itu. Yang anak perempuan dapat 50 jutaan. 8 orang itu dapat 50 jutaan, jadi 400 juta, 100 jutanya untuk anak laki-laki. Faham? Ya. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa syarat mengangkat atau anak tiri itu juga mendapatkan hak waris dari orang tua asuhnya? Dan andaikan mendapatkan itu berapa jumlahnya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan anak angkat dan anak tiri, itu dalam warisan tidak mendapatkan dari orang tuanya itu, dari orang tua tirinya itu, atau orang tua yang mengangkat itu. Jadi misalnya Hisham ini mengambil Anam sebagai anak angkat, ya. Ketika Hisham ini meninggal dunia, maka Anam ini anak angkatnya tidak mendapatkan apa-apa, karena tidak ada hubungan secara langsung dengan Hisham. Kecuali Hisham ini mengambil Anam, kebetulan Anam ini ponakannya Hisham, keponakannya. Hisham tidak punya anak, tidak ada famili yang lain, kecuali familinya cuman keponakannya satu-satunya itu. Maka nanti bisa, karena dia yang dijadikan anak angkat masih ada hubungan darah, masih ada hubungan nasab. Tapi kalau yang diambil anak angkat itu bukan orang yang ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab, maka tidak mendapatkan warisan anak angkat itu. Sama juga dengan anak tiri. Anak tiri misalnya mbak menikah, punya anak, meninggal dunia suaminya, menikah lagi dengan seorang laki-laki, kemudian berusaha, berbisnis, kaya, kemudian bapaknya itu
bapak tirinya itu meninggal dunia, maka yang dapat cuma mbaknya saja, jenengan itu yang dapat, istrinya. Sementara anaknya tidak dapat. Oh, kenapa kalau tidak dapat? Iya, karena dia tidak ada hubungan nasab dengan bapak tadi. Tidak ada hubungan nasab. Nah, sebab-sebab orang itu menerima harta warisan ada 3. Pertama, an-nasab, karena hubungan darah, pertalian darah. Yang kedua adalah al-musaharah, karena pernikahan. Yang ketiga adalah al-ula, karena perbudakan. Jadi anak angkat, anak tiri yang tidak ada hubungan nasab dengan bapak tirinya atau bapak angkatnya tentu tidak mendapatkan harta warisan. Walaupun dia sudah diasuh mulai kecil, Ustaz, mulai usia 1 tahun sudah dirawat oleh bapak angkatnya, tetap tidak mendapatkan harta warisan. Ya, bisa difahami? Baik, yang lain? Ustaz, tadi dijelaskan anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali dari anak perempuan. Karena anak laki-laki itu akan menikah dan yang membiayai pernikahannya anak laki-laki itu sendiri biayanya. Nah, kalau anak laki-laki itu sudah punya anak atau punya istri, apakah tetap mendapatkan 2 kali dari anak perempuan? Baik, terima kasih. Anak laki-laki tetap mendapatkan 2 kali lipat daripada pendapatan anak perempuan. Dalilnya jelas dari Al-Quran, lizzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Walaupun laki-laki tadi, anak laki-laki tadi itu sudah punya istri, sudah punya anak. Mengapa? Karena beban dan tanggung jawab dia jauh lebih berat daripada anak perempuan. Tetap dia mendapatkan 2 kali lipat daripada anak perempuan. Dalilnya sudah jelas, lizzakari mislu hadzil unsayain. Walaupun di KHI sekalipun, di kompilasi hukum Islam, laki-laki